Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Nabi Muhammad dan peletakan dasar-dasar peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Itiratus Sefa dan kedua teman saya Latifa dan Eko Dini Ramadan. Rasulullah dan dakwah di Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut: yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada awal kenabiannya, Rasulullah SAW langsung menyampaikan beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepadanya untuk didakwakan. Perintah tersebut diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Mudassir ayat 1-7. Beberapa ayat di atas telah merangkum semua materi dakwah yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya. Yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. 3 tahun sudah berlalu sejak dimulainya kenabian. Lalu turunlah ayat untuk berdakwah secara terang-terangan. Mengingat posisi Islam di Mekah sudah mulai bagus dan pengikutnya pun sudah mulai berkembang pesat. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Hijr ayat 94, beliau menjalankan dakwah secara terang-terangan. Secara turun ayat ini, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik, dari golongan bangsawan sampai golongan budak, serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. Sistem sosial di Madinah. Menurut Al-Umari, ada beberapa prinsip dasar yang dapat diidentifikasikan dalam pembentukan masyarakat Madani. Di antaranya adalah: pertama, sistem muakkah. Muakkah berarti persaudaraan. Islam memandang orang-orang muslim sebagai saudara, membangun suatu hubungan persaudaraan yang akrab dan tolong-menolong dalam kebaikan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sistem persaudaraan ini dibangun Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih berdomisili di Mekah atas dasar kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong. Setelah Nabi SAW di Madinah, sistem ini terus dimantapkan sebagai modal untuk membangun negara yang kuat. Persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor segera dijalin oleh Nabi SAW. Sistem muakkah ini dirumuskan dalam perundang-undangan resmi. Kedua, ikatan iman. Islam menjadikan ikatan iman sebagai dasar paling kuat yang dapat mengikat masyarakat dalam keharmonisan. Meskipun tetap membolehkan bahkan mendorong bentuk ikatan lain seperti kekeluargaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama, masyarakat Madinah dibangun oleh Nabi SAW di atas keimanan dan keteguhan terhadap Islam yang mengakui persaudaraan dan perlindungan sebagai suatu yang datang dari Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin semuanya. Ketiga, ikatan cinta. Nabi SAW membangun masyarakat Madinah atas dasar cinta dan tolong-menolong. Hubungan antar sesama mukmin berpijak atas dasar saling menghormati. Orang kaya tidak memandang rendah orang miskin, tidak juga memimpin terhadap rakyatnya atau yang kuat terhadap yang lemah. Fondasi cinta ini dapat diperkukuh dengan saling memberikan hadiah dan kenang-kenangan. Dengan cinta inilah masyarakat Madinah dapat membangun masyarakat yang kuat. Keempat, persamaan si kaya dan si miskin. Dalam masyarakat Madinah, si kaya dan si miskin mulai berjuang bersama atas dasar persamaan Islam dan mencegah munculnya kesenjangan kelas dalam masyarakat. Kelima, toleransi umat beragama. Toleransi yang dilaksanakan pada masyarakat Madinah antara sesama agama Islam seperti yang dilakukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, dan ada kalanya antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang berbeda agama. Toleransi ini diikat oleh aturan-aturan yang kemudian terdokumentasi dalam Piagam Madinah. Dinamika setelah pembentukan konstitusi.
Usaha-usaha awal yang telah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang luar biasa, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang positif adalah suatu keadaan di mana masyarakat mencapai taraf hidup yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lancar. Sedangkan yang negatif adalah pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian yang pernah dibuat bersama. Khususnya hal itu dilakukan oleh oknum-oknum golongan Yahudi sehingga melahirkan peperangan demi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin dan kafirin. Antara lain Perang Badar. Terjadi antara kaum muslim Madinah dengan kaum kafir Quraisy di Mekah atas dasar kecemburuan kaum musyrikin Mekah atas kesuksesan dakwah Nabi di Madinah dan keinginan mereka untuk balas dendam terhadap penduduk Madinah yang telah menerima Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Kemudian Perang Uhud antara kaum muslimin dengan kafir Mekah. Latar belakangnya adalah keinginan balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Dalam perang ini kaum kafir dipimpin oleh Abu Sufyan dengan pasukan tempurnya yang berjumlah 3.000 tentara, 700 pasukan tameng, dan 200 pasukan kuda. Kaum kafir memenangkan perang ini dengan 70 tentara muslim gugur, sedangkan kaum kafir hanya 23 yang mati. Perang Khandaq dilatar belakangi oleh kekuatan kaum kafir Mekah akan semakin kuatnya muslimin di Madinah. Sementara suku-suku Badui di Madinah merasa terancam sumber ekonominya karena Nabi SAW telah menghancurkan para penjara serta perampokan di jalan-jalan. Dan arena Yahudi dari Banu Nazir setelah perang Uhud diusir dari Madinah lantaran pengkhianatan mereka atas perjanjian yang pernah dibuat serta sikap mereka yang membelot dari pasukan Madinah. Mereka selalu bekerja sama dengan kafir Quraisy Mekah untuk memata-matai kaum muslimin di Madinah. Selanjutnya Perang Khaybar, biasa disebut dengan peristiwa penaklukan tanah Khaybar. Perang ini dilatar belakangi oleh kaum Yahudi yang terusir dari Madinah, sering mengganggu kaum muslimin di Khaybar dengan berbagai macam cara. Mereka sering merampas hewan ternak yang digembalakan di perbatasan Madinah. Selanjutnya Perang Mu'tah terjadi antara pasukan muslimin dengan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Surabil di Mu'tah atau di perbatasan kekuasaan Romawi saat itu. Dalam perang ini Zaid, Ja'far, dan Abdullah gugur. Akhirnya Nabi memerintahkan sang singa padang pasir, Khalid bin Walid, untuk menyerang Surabil dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Selanjutnya penaklukan Mekah yang terjadi pada tanggal 1 Januari 630 Masehi. Semula Nabi SAW menawarkan perdamaian kepada kafir Quraisy sehingga kafir Quraisy Mekah, namun mereka menolaknya. Maka Nabi SAW mengirimkan 10.000 pasukan yang beliau pimpin sendiri dan akhirnya mampu menguasai kota Mekah tanpa pertempuran darah. Sebab meskipun pasukan muslimin sangat besar, Nabi SAW tetap menawarkan perdamaian. Selanjutnya Perang Hunain, latar belakangi oleh suku Hawazin yang melepaskan diri dari kota Mekah dan mendirikan pemerintahan sendiri. Namun pemerintah mereka mengancam kedamaian kaum muslimin. Selanjutnya Perang Tabuk terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan Raja Romawi yaitu Heraklius. Latar belakangnya adalah karena Raja Heraklius merasa terancam atas kesuksesan dakwah Nabi SAW di Madinah. Namun Heraklius mengurungkan penyerangan karena merasa takut, sebab jumlah pasukan yang sudah disiapkan Nabi SAW sangatlah besar, yakni 40.000 pasukan. Setelah itu akhirnya banyak kelompok-kelompok dari berbagai wilayah yang menawarkan perdamaian dan masuk Islam pada Nabi SAW.